Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nazla Nazmi Mutmainah, NIM 1238221430, kelas B22 Daring Malam. Dosen pengampu Bapak Imarianto, MPDI. Di sini saya akan menjelaskan tentang mad far'i. Mad itu terbagi menjadi dua, ada mad tabi'i atau asli, dan yang kedua ada mad far'i, cabang. Mad far'i ada karena hamzah. Yang pertama, mad wajib mutasil. Yang kedua, mad jaiz munfasil. Dan yang ketiga, mad silah tawilah. Dan yang terakhir, mad badal. Ada juga yang dikarenakan sukun, ialah mad arid li sukun, mad lin, mad iwad, mad tamkin dua harkat, mad farq, mad lazim. Dan mad lazim terbagi menjadi 4, yaitu mad lazim musaqqal kilmi. Dan yang kedua, mad lazim mukhaffaf kalimi. Dan yang ketiga, mad lazim musaqqal harfi. Yang keempat, mad lazim mukhaffaf harfi. Mad far'i yang pertama kita bahas ya, yaitu mad wajib mutasil. Mad wajib mutasil terjadi apabila mad asli atau mad tabi'i bertemu dengan huruf hamzah dalam satu kata atau kalimat. Cara membacanya, mad wajib mutasil adalah mad dipanjangkan menjadi 4 atau 5 harkat. Contoh cara bacanya seperti as-samai. Yang kedua, mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil terjadi apabila mad asli atau mad tabi'i bertemu dengan huruf hamzah dalam dua kata. Cara membaca mad jaiz munfasil adalah mad dipanjangkan menjadi 4 atau 5 harkat. Contoh cara bacanya seperti wala atum. Yang ketiga, madlin. Madlin atau madlayin terjadi di huruf berbaris atas fathah dan domah bertemu dengan huruf ya atau wawu bertanda sukun, sedangkan di depan lagi ada satu huruf lagi yang dimatikan karena waqaf atau berhenti. Atau dalam bahasa penjelasan yang lebih mudah adalah bacaan miring lin bertemu satu huruf yang dimatikan karena waqaf berhenti. Yang dimaksud bacaan miring lin adalah bacaan yang berbunyi seperti ai fathah bertemu ya, au fathah bertemu waw. Madlin atau madlayin terjadi hanya di berhenti wakaf. Cara membaca madlin atau madlayin adalah dipanjangkan 2, 4, atau 6 harkat. Jika kalian bertanya, jadi 2, 4, atau 6 harkat ya? Kalian boleh pilih yang mana saja. Hanya saja kalian harus konsisten pada pilihan pertama jika kalian menemukan bacaan serupa hingga akhir bacaannya. Contoh cara bacanya seperti an-naum. Yang keempat, mad badal. Mad badal terjadi jika hamzah bertemu dengan huruf-huruf mad. Cara membaca mad badal adalah dipanjangkan 2 harkat. Contoh cara bacanya seperti amanu. Yang kelima, mad tamkin. Mad tamkin adalah mad pada huruf ya yang bertasydid dan juga berkasrah. Cara baca mad tamkin adalah dengan panjang 2 harkat. Contoh cara bacanya seperti wal ummina. Seperti itu. Dan yang keenam ialah mad iwad. Mad iwad terjadi jika berhenti wakaf pada huruf yang berbaris fathah tain dan kecuali pada huruf ta tamarbutoh. Cara membaca mad iwad adalah tanwin an dihilangkan dan dibaca seperti fathah biasa a dengan panjang 2 harkat. Contoh cara bacanya seperti subhan. Dan yang ketujuh, mad arid li sukun. Mad arid li sukun terjadi ketika berhenti waqaf di akhir ayat sehingga mematikan huruf terakhir sedang sebelum huruf yang dimatikan tersebut. Terdapat mad asli. Cara membaca mad arid li sukun, kadar panjang bacaannya adalah 2, 4, atau 6 harkat. Contoh cara bacanya seperti
wa yamna'unal ma'un. Yang kedelapan, mad farq. Mad farq adalah mad yang berhasil dari pertemuan mad badal dan huruf yang bertasydid. Dinamakan mad farq karena untuk membedakan bahwa hamzah tersebut adalah hamzah untuk bertanya. Seperti apakah? Juga dikenali dengan nama mad istifham atau pertanyaan. Cara membaca mad farq, kadar panjang bacaannya adalah 6 harakat. Contoh cara bacanya seperti kul ad-dakaraini. Yang kesembilan ialah mad silah qasirah. Mad silah qasirah ialah mad yang terjadi apabila ha domir kata ganti berada di antara dua huruf yang berbaris, bukan huruf yang mati. Cara membaca mad silah qasirah, kadar panjang bacaannya adalah 2 harakat. Contoh cara bacanya seperti wala ya'uduhu hifdhuhuma. Yang ke-10 ialah mad silah tawilah. Mad silah tawilah adalah mad yang terjadi jika ha domir kata ganti bertemu dengan huruf hamzah yang berbaris dan huruf sebelumnya ha domir tersebut juga berbaris. Untuk cara membacanya, mad silah tawilah kadar panjang bacanya adalah 4 ataupun 5 harakat. Contoh cara bacanya kayak gimana sih, Kak? Contoh cara bacanya seperti ilmihi illa. Yang ke-11, mad lazim musaqqal kalimi. Mad lazim musaqqal kalimi terjadi apabila mad asli bertemu dengan huruf bertasydid dalam satu kata. Mad lazim musaqqal kalimi dibaca panjang 6 harakat. Untuk cara bacanya seperti kafatan. Yang ke-12 ialah mad lazim mukhaffaf kalimi. Mad lazim mukhaffaf kalimi terjadi apabila huruf mad bertemu oleh huruf yang berbaris sukun dalam satu kata. Hanya terdapat 2 pada tempat di dalam Al-Quran. Seperti dalam surat Yunus ayat 51 dan pada surat Yunus ayat 91. Yang ke-13 ialah ada mad lazim musaqqal harfi. Mad lazim musaqqal harfi ialah mad yang terdapat pada huruf-huruf bertemu huruf-huruf tertentu yang dieja di permulaan surah, dan dari suara ejaan tersebut terdapat mad yang diikuti mim atau nun sukun kemudian bertemu dengan mim. Huruf-hurufnya adalah lam, mim, sin. Mad lazim muttaqqal harfi diidghamkan dan dibaca panjang 6 harakat. Contoh cara bacanya gimana sih, Kak? Contoh cara bacanya seperti alif lam mim ta sin mim. Yang 14 mad lazim mukhaffaf harfi. Mad lazim mukhaffaf harfi terjadi apabila membaca huruf-huruf tunggal yang dieja atau dibaca nama hurufnya pada awal surah-surah dalam Al-Quran. Huruf-hurufnya adalah seperti shad, qaf, nun, sin, mim, lam, kaf, ain. Mad lazim mukhaffaf harfi kadang panjang bacaannya 6 harakat dan tidak disertai dengan idgham, kecuali huruf yang boleh dibaca dengan 4 atau 6 harakat. Contohnya alif lam ra ta sin shad. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mungkin demikian uraian yang bisa saya sampaikan yang bisa berkaitan dengan huruf mad. Mohon maaf jika saya masih banyak kesalahan karena saya masih dalam tahap belajar. Untuk kekurangannya itu memang real dari diri saya, dan untuk kelebihannya itu hanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.